Assalamualaikum. Coba buka PowerPoint-nya jalan nggak? Gue belum nge-screen loh. Gua yang nge-screen. Nah, coba. Jadikan gua host dulu, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang input dan output lanjutan. Ya saya sendiri mau perkenalkan, nama saya Muhammad Ababil. Saya Sandi Nawawi. Saya Krisna Nobor. Dan sini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep input dan output lanjutan, kunci untuk mengembangkan sistem dan aplikasi yang efisien dan tangguh. Dalam presentasi ini kita akan mengoperasikan berbagai jenis input dan output lanjutan serta teknik pengolahan yang dapat memaksimalkan kinerja dan fungsionalitas. Jenis-jenis input lanjutan: sensor canggih. Sensor mampu mendeteksi parameter kompleks seperti sensor motion, motion capture, sensor biometrik, dan sensor lingkungan. Input suara dan ucapan, teknologi pengenalan suara dan memproses bahasa alami yang memungkinkan interaksi alam dengan sistem. Jenis-jenis output lanjutan. Yang pertama, tampilan visual dinamis, grafik animasi dan visual data yang dapat berubah secara real time sesuai dengan input. Kedua, kontrol robotik dan otomatisasi, sistem yang dapat mengembalikan dengan mengotomatisasikan perangkat fisik seperti robotik, robot, drone, dan peralatan industri. Ketiga, umpan balik multimodal, kombinasi output suara sentuh dan efek visual untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif. Yang keempat, analisis dan rekomendasi cerdas, sistem yang menganalisa data dan memberikan wawasan serta saran yang berguna bagi pengguna. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengolahan input yang dijelaskan oleh Sandi. Oke, baik. Di sini ada beberapa teknik mengenai pengolahan input lanjutan. Yang pertama ada filtering dan normalisasi. Yang kedua ada klasifikasi dan pola pengenalan. Yang ketiga ada integrasi multimodal. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa teknik pengolahan output lanjutan. Yang pertama adalah optimalisasi kinerja kinerja, yaitu untuk memastikan output yang cepat, efisien, dan responsif. Nah, kemudian bisa memberikan pengalaman yang lancar. Terus poin yang kedua, personalisasi dinamis, yaitu menyesuaikan output berdasarkan preferensi, konteks, dan profil pengguna untuk meningkatkan keterlibatan. Oke, yang poin ketiga yaitu kemampuan beradaptasi. Maksudnya adalah mengembangkan sistem yang dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tuntutan yang tidak terduga. Terus poin yang keempat, integrasi sistem, yaitu untuk memastikan kompatibilitas dan sinergi antara berbagai komponen sistem untuk menghasilkan solusi yang utuh. Materi selanjutnya akan dibahas Mas Krisna. Oke, next, Mas. Oke, berikut adalah contoh program input stream dan output stream. Yang sebelah kiri yaitu sebagai input dan yang sebelah kanan sebagai outputnya. Ini ada beberapa contoh sebagai input dan output lanjutan ya, yang dengan menggunakan bahasa Java. Yang pertama itu sebagai contoh untuk mengetikkan 10
10 buah karakter dan juga karakter yang Anda ketik. Jadi kita mengetikkannya di dalam ketika sebuah program di run itu kita mengetikkan 10 buah karakter dan juga bisa mengetikkan apa yang Anda ingin ketik. Dan yang untuk sebelahnya, sebelah kanannya ini untuk mencetak A, B, C sampai G dalam sebuah output stream. Jadi ini program sebelah kanan sebuah program untuk menampilkan huruf A sampai G ketika nanti programnya dijalankan. Oke, next Mas. Yaitu ada berikut materi selanjutnya adalah tantangan dan solusi, yaitu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keamanan dan privasi. Jadi memungkinkan semua data itu harus terjaga secara baik dan juga tidak bisa diganggu-gugat oleh hal-hal lain atau enggak seperti hacker yang ingin membobolnya. Jadi sangat baik untuk melindungi privasi menggunakan enkripsi atau juga autentikasi dan kebijakan yang ketat. Dan yang kedua adalah kompleksasi sistem, yaitu mengolah kompleksitas sistem yang terintegrasi melalui arsitektur modular, proses pengembangan yang struktur, dan pemantauan yang komprehensif. Yang ketiga yaitu ada keterbatasan teknologi. Mengatasi keterbatasan teknologi saat ini dengan inovasi, penelitian, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang lebih maju lagi. Next. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu ada sebagai berikut. Input dan output lanjutan merupakan kunci untuk membangun sistem yang canggih, efisien, dan responsif. Dengan memahami jenis-jenis dan teknik pengolahan yang tepat, kita dapat mengembangkan aplikasi lebih intuitif, interaktif, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Yang kedua itu saran. Saran dari kelompok kami sebagai berikut adalah teruslah berinovasi, mengeksplor teknologi baru, dan membangun tim yang kuat untuk mengatasi tantangan dalam mengolah input dan output lanjutan. Kolaborasi pemahaman yang mendalam dan pemikiran strategis akan menjadi kunci keberhasilan. Next. Oh ya, oke. Itu sekian dari kelompok kami. Slide-nya juga sudah habis. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Jika ada yang bertanya silakan boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.